Air untuk keperluan baginda Nabi kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu maka kemudian akan saya doakan. Inilah hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru. Ketika Nabi selesai meminta bantuan atau ketika ada orang memberikan kebaikan kepada Nabi, maka kemudian Nabi akan mendoakan. Hal itulah yang kemudian disampaikan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu nanti akan saya doakan. Apa jawab Nabi? Ya Rasul, saya hanya ingin bersamamu di surga. Maka kemudian Rabi'ah menjawab, iya ya Rasul, hanya itu, saya hanya ingin bersamamu di surga nanti. Apa jawab Nabi? Fa'a'anni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Hadirin. Ternyata ketika kita kemudian banyak memperbanyak sujud di dalam sholat itu sebagai salah satu wujud untuk apa? Untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Mengapa memperbanyak sujud itu merupakan salah satu pintu untuk menjadikan kita sebagai ahli surganya Allah? Karena ternyata orang yang banyak bersujud itu akan selalu dekat dengan Allah, sebagaimana Allah katakan di dalam kalamnya, wasjud waqtarib. Dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika engkau banyak sujud akan apa? Akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Nabi bahwa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang apa? Wa huwa sajid, orang yang pandai atau orang yang banyak memperbanyak sujudnya. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, idza sajadta fa'aktsiru ad-du'a. Ketika engkau sedang bersujud maka fa'aktsiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa. Karenanya hadirin, ketika kita melaksanakan sholat jangan buru-buru bangun. Nabi itu pada ketika sujud maka akan apa? Akan memperlama sujudnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita ketahui bahwa gongnya di dalam sholat itu ternyata pada sujud kita. Bagaimana tidak ketika kita memuliakan kepala kita, ketika kepala dijadikan sebagai alat kesombongan untuk kekuasaan kita. Pada saat sujud kita, kepala dan kaki kita sejajar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itulah kemudian pada saat sujud tersebut ada rasa tawadhu kita. Seharusnya orang sebesar apapun jabatan kita, sekaya apapun sujudnya, semuanya sama. Tidak boleh ada yang berbeda. Sehingga pada saat sujud kita sadar betul bahwa kita kecil, Allah itu besar. Itulah kemudian dikatakan gongnya dalam sholat itu adalah apa? Adalah pada saat sujud kita. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebelum kita sujud, maka usahakan posisi berdiri kita benar-benar ya'tadil, artinya seimbang. Makanya kemudian dinamakan i'tidal. Yang maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ketika posisi berdiri kita sudah stabil, sudah seimbang, sehingga pada saat sujud kita bisa berlama-lama mengadukan problem kita, mengadukan masalah kita yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itulah yang salah.
Bukan lantas kita lebih senang mengadukan masalah kita pada status media sosial. Akan tetapi kita lebih senang mengadukan persoalan kita, kita lebih senang mengadukan permasalahan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud itu adalah penentu atau puncak daripada doa kita. Sujud adalah puncak daripada doa kita, dan banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin dikabulkan akan doa kita, maka sering-seringlah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam kalamnya, di dalam sabdanya, alaika bikathratis sujud lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Kata Nabi bahwa alaika bikathratis sujud, bagimu yang sering memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajatmu, Allah akan meninggikan derajatmu, dan juga wahatta anka biha khati'atan, dan juga Allah akan selalu menghapus dosa-dosa. Karenanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Agar supaya kita tidak henti-hentinya untuk bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah karena kebiasaan orang Indonesia, biasanya 10 hari terakhir masjidnya kosong, mulnya ramai. Karenanya sayang betul apabila di event yang terbaik ini belum ketentuan Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi. Sayang apabila kemudian di 10 hari terakhir ini kita melewatkan event ini begitu saja, tanpa ada apa, tanpa ada menengadahkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah, dan juga tanpa ada apa, tanpa adanya kathratis sujud atau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk kita, dan tentunya kita akan bisa mengaplikasikan kurikulum Ramadan ini yang kita lakukan selama 1 bulan ini dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita mulai bulan Syawal nanti sampai ketemu Ramadan depan, sehingga gongnya Ramadan kita dapat memperolehnya, sehingga juga kita sesuai dengan dawuhnya Nabi as-siyamu junnatun, bahwa puasa kita ini adalah merupakan junnah ini artinya perisai untuk diri kita, sehingga ketika kita akan melakukan kesalahan, saya malu, baru saja saya menyelesaikan puasa. Ketika kita akan melakukan maksiat, saya juga malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya sia-sia apabila saya melakukan maksiat, baru saja kemarin kita kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.